Selamat siang anak-anak ibu. Pada hari ini, pada hari Rabu siang ini kita berjumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu teks laporan hasil observasi serta bagaimana struktur teks laporan hasil observasi. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi ataupun kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, ada baiknya nanti sebelum belajar kalian berdoa dulu. Nah, dalam unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada beberapa yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah kata, prasa, verba, dan nomina. Lalu selanjutnya kita akan membahas afiksasi ataupun imbuhan. Lalu selanjutnya kita akan membahas kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Oke, nah yang pertama kita akan membahas tentang kata serta prasa. Oke, kalian bisa lihat sendiri pada video ini bahwa kata itu katanya adalah berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Nah, kata sebenarnya sudah kalian pahami anak ibu. Kata itu adalah seperti kata dasar, hanya satu bentuk, itu adalah biasa juga disebut sebagai morfem. Ya, contoh kata itu adalah kata, menggunakan kata serta prasa. Nah, menggunakan itu adalah kata, serta itu adalah kata, prasa itu adalah kata. Nah, lalu yang kedua adalah prasa. Nah, prasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Nah, prasa itu adalah gabungan beberapa kata yang dapat diubah menjadi sebuah prasa ataupun sebuah kalimat. Nah, di sini ada contohnya anak ibu. Kalian lihat tabelnya di sini. Kata wayang itu adalah merupakan katanya. Lalu untuk menjadi prasanya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, sehingga prasa itu disebut sebagai gabungan beberapa kata atau gabungan beberapa morfem. Nah, lalu contoh yang kedua adalah UNESCO. UNESCO itu adalah kata. Lalu prasanya adalah UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Nah, itu adalah kata dan prasa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam kata nomina dan juga verba. Nomina itu adalah kata benda. Kalian pasti ingat di SMP kalian sudah belajar tentang apa itu kata benda serta apa itu kata kerja. Perlu diingat ya anak ibu, nomina adalah kata benda, lalu verba adalah kata kerja. Jangan nanti kalian paham apa itu kata benda tetapi tidak paham dengan apa itu nomina. Nah, oke. Kita selanjutnya, kata nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep ataupun pengertian. Ya, intinya hanya satu. Nomina itu adalah kata benda, tetapi pada teks ini kita mengacu pada manusia, bendanya, konsepnya ataupun pengertiannya. Lalu verba. Verba adalah kata yang menyatakan perbuatan ataupun suatu pekerjaan. Ya, namanya saja sudah kata kerja, berarti kata yang menyatakan suatu pekerjaan ataupun suatu perbuatan. Oke, kalian bisa lihat contohnya pada tabel ini. Nomina ataupun kata benda, contohnya adalah rumah adat, bangunan, warisan. Nah, tetapi kata verbanya di sini adalah memiliki, digunakan, dan menjaga. Nah, memiliki adalah sebuah perbuatan ataupun sebuah pekerjaan. Digunakan adalah sebuah perbuatan juga. Menjaga adalah sebuah perbuatan juga ataupun pekerjaan. Oke. Sekarang kita masuk ke afiksasi atau biasa kita sebut sebagai imbuhan. Ya, ingat ya anak-anak, ingat afiksasi itu adalah imbuhan. Oke, imbuhan. Oke.
Sebuah kata dasar dapat berubah menjadi nomina ataupun kata benda bila mendapat imbuhan pe, per, an atau terkadang ke an. Ya, sebuah kata dasar dapat juga berubah menjadi kata verba ataupun kata kerja bila mendapatkan imbuhan me, ber, di, terkadang ter, atau ke an. Oke, kita lihat contoh yang pertama ya. Sebuah kata dasar dapat berubah menjadi nomina. Oke. Nah, kalau misalkan minum, melakukan minum itu adalah kata kerja. Tetapi ketika kita tambahkan imbuhan an, maka akan berubah menjadi minuman. Nah, kalau sudah berubah menjadi minuman, berarti dia sudah berubah menjadi kata benda. Ya, oke. Lihat contohnya di sini ya. Kata berimbuhan getaran. Jenisnya adalah benda ataupun nomina. Afiksasinya adalah an. Lalu kata dasarnya adalah getar. Ya. Lalu yang kedua adalah berasal. Jenisnya adalah verba karena ditambahkan afiksasi ber. Maka kata dasarnya adalah asal. Lalu yang ketiga adalah menakutkan. Ya, menakutkan jenisnya adalah verba karena afiksasi yang ditambahkan adalah men-kan. Lalu kata dasarnya adalah takut. Kemampuan jenisnya adalah nomina, ya. Lalu afiksasinya adalah ke an, kata dasarnya adalah mampu. Kemampuan itu bukan suatu pekerjaan ya anak ibu. Lalu membantu, ini sudah pasti verba ataupun kata kerja karena dia ditambahkan dengan afiksasi me, ya. Lalu kata dasarnya adalah bantu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Oke. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan yang lain-lainnya. Nah, biasanya ditandai dengan kopula adalah, merupakan, yaitu, ialah. Nah, jadi kalimat definisi itu selalu berciri-cirikan adalah, merupakan, yaitu, ialah ya anak-anak ibu ya, karena dia menjelaskan pengertiannya ataupun artinya dari topik yang dibahas itu. Oke, sebagai contoh yang pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Coba perhatikan, ada kata-kata adalah di situ karena tadi adalah merupakan ciri-ciri utama dari kalimat definisi. Yang kedua, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Nah, wayang golek adalah itu juga ada kata-kata adalahnya juga di situ. Nah, jadi sama seperti contoh yang pertama tadi anak ibu menjelaskan definisinya ataupun menjelaskan artinya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam kalimat deskripsi. Ya, kalau tadi hanya menjelaskan secara umum apa itu arti topiknya, tetapi kalau deskripsi ini dia seperti menjelaskan lebih rinci, ciri-cirinya mungkin, bagiannya mungkin. Nah, jadi dia dijelaskan secara rinci ya, secara lebih detail. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat ataupun ciri-ciri khusus dari suatu benda. Ya, nah contohnya adalah wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendelangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Oke, coba kalian perhatikan, coba lihat perbedaannya dengan kalimat definisi tadi. Kalimat definisi dia hanya membahas secara umum topiknya. Tapi jika kalimat deskripsi ini dia mendeskripsikan ataupun dia menggambarkan, dia menjelaskan secara detail, ya.
Lalu contoh yang kedua adalah wayang pua terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jatimuran, Kedu, Cirebon dan sebagainya. Nah, pada contoh yang kedua ini pun seperti itu anak ibu. Dia menjelaskan ataupun dia menceritakan secara lebih detail. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Nah, nanti setelah ini kita akan melakukan meet. Nah, di situ nanti kita diskusi apa yang perlu kalian tanyakan. Silahkan ditanyakan pada meet. Oke, selamat siang.